Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di BBM kali ini. Kita kemarin bahas tentang Zionisme, iya. Tapi di pola gerakan politiknya. Iya. Dan insya Allah malam ini kita akan bahas Zionisme dalam bidang penguasaan ekonomi. Bagaimana ekonominya kemudian bisa menguasai dunia sehingga mereka bisa berbuat semau mereka. Alhamdulillah telah hadir. Saya sebenarnya mau sebut Kak Wali ini sebagai pakar Zionisme. Insya Allah ya. Doa aja doa. Pemerhati lah. Iya, pemerhati. Doa dulu ya. Pemerhati tentang apa? Bersama Zionisme. Zionisme. Karena semua orang harus memperhatikan Zionisme. Jadi seharusnya mestinya bukan cuma saya, tapi semua dari kita mesti concern, aware sama masalah Zionisme. Oke. Baik. Di bidang ekonomi kita bisa tahu kemarin sedikit Kak Wali sudah ulas bahwa salah satu roadmap yang mereka lakukan untuk kemudian menguasai dunia ini, mengobrak-abrik dunia sampai mereka bisa menguasai Masjid Al-Aqsa, sampai kemudian Zionis ini bisa mendirikan sebuah negara ilegal di tanah Palestina. Itu salah satunya adalah sebuah gerakan ekonomi, bagaimana mereka bisa merusak tatanan ekonomi dunia, sehingga mereka berkuasa di sana dan melakukan banyak hal. Nah, itu sebenarnya seperti apa gambaran penguasaan ekonomi oleh Zionisme ini di dunia? Jadi sebenarnya kan dari penjelasan kemarin, Zionisme itu bergerak baik secara politik maupun ekonomi. Artinya politik itu dibuat sedemikian rupa dengan intrik-intrik mereka, tapi juga di-funding oleh kekuatan ekonomi yang dia punya. Jadi ini sebenarnya satu paket, satu paket yang nggak bisa dipisahkan. Dia mau melakukan suatu, melemahkan suatu, tentu ekonominya juga harus dilihat, harus dikuasai juga, kan gitu. Karena misalnya orang tubuh kita, mana bisa kita kuat kalau kita tidak makan, kan gitu. Sumber dia, bahan makanan dia harus dikuasai juga supaya kita lemah. Makanya pembicaraan kita tetap bermula dari tipu daya laten yang sudah terekam oleh sejarah. Dari sejak kembali lagi ke masalah awal Rasul hijrah di sana dan bagaimana Yasrib pada waktu itu. Kan gitu. Memang sudah dimulai sejak itu. Ya, waktu kita bicara tentang bagaimana menguasai mereka terhadap Aus dan Khazraj dengan cara beraliansi, itu kan gerakan politik mereka. Meski pada waktu itu Yahudi belum mendeklarasikan Zionisme, tapi pola laten itu tetap mereka laksanakan sampai sekarang. Apakah kemudian Yahudi itu hanya beraliansi kemudian mengompori masing-masing suku agar berperang? Tentu tidak. Tetap mereka mengambil keuntungan dari situ ya. Justru cara mereka atau upaya mereka melakukan aliansi dengan memprovokasi satu pihak dan memprovokasi pihak lain, itu karena tujuan utamanya bagaimana menguasai sumber daya yang ada di Yasrib. Jadi membantu itu ada nilai lebihnya buat mereka gitu ya. Iya. Ada udang di balik bakwan. Ada udang di balik bakwan. Kalau bahasa Jerman, bahasa Jawa Baratnya itu there is no freelance. Nah ya, there is no freelance. Ya, nggak ada makan siang gratis kan. Tetap mereka ada keinginan untuk bisa menguasai. Nah, sebenarnya gambarannya kayak mana? Dulu mereka beraliansi secara politik, kemudian bagaimana mereka menguasai ekonomi di saat itu? Jadi sebenarnya kan begini, di Yasrib itu ada sebenarnya banyak kedatangan orang-orang dari tempat lain yang berpindah ke Yasrib. Nah, orang Yahudi memang sudah ribuan tahun ke sana, sejak
kerajaan Yahudi dihancurkan oleh Nebukadnezar di Syam, di Suriah, di Syam, mereka datanglah ke daerah Yasrib di situ. Sementara ada kelompok suku lain yang juga bermigrasi dari Yaman ke Yasrib, dan itulah yang menjadi kakek moyangnya dari suku Aus dan Khazraj. Karena waktu masa-masa dahulu itu terjadi bencana bendungan Ma'rib yang bendungan Ma'rib yang jebol sehingga mengakibatkan banjir bandang. Banyak orang-orang dari Yaman itu pindah ke daerah Yasrib. Nah, berarti di situ ada persaingan antara dua suku, antara orang-orang yang baru pindah itu. Awalnya Aus dan Khazraj ini damai, sentosa. Tapi kemudian dibuat sedemikian rupa oleh mereka, oleh Yahudi, tujuannya untuk menguasai aset-aset yang dimiliki, kebetulan sudah dimiliki oleh sebagian dari Aus dan Khazraj. Gimana caranya supaya bisa? Nah, dibuatlah skenario secara politik itu tadi. Mereka gimana caranya supaya berperang, berebut pengaruh. Tapi di sisi lain, itu memberikan keuntungan kepada mereka secara ekonomi. Kenapa keuntungan? Karena perang itu membutuhkan biaya yang luar biasa besar, kan gitu. Jadi energi mereka untuk menghasilkan mengisi lumbung-lumbung uang mereka, ekonomi mereka, masing-masing suku Aus dan Khazraj jadi tidak terlaksana. Otomatis apa yang mereka lakukan? Tuntutan biaya perang semakin tinggi, persaingan juga semakin memuncak, perseteruan juga semakin genting. Ya sudah, mereka harus pada akhirnya harus menjual ladang-ladang mereka kepada orang Yahudi, karena misalnya orang Yahudi memberikan pinjaman untuk belanja perang, untuk membiayai perseteruan mereka. Ya udah, sejak itu kan. Nah, proses peminjaman itu sudah mulai diberlakukan sistem ribawi, ada bunga, ada segala macam. Kayak rentenir begitu ya? Iya, rentenir. Jadi ketika orang Aus atau orang Khazraj yang diberikan pinjaman oleh masing-masing aliansi mereka, itu udah nggak sanggup bayar lagi, ya sudah disita kebun kurmanya, mendapat tekanan yang berat karena tuntutan mereka harus bayar. Nah, ini laten, Des. Jadi mereka ciptakan keributan. Bagaimana caranya supaya Aus dan Khazraj ini tetap ribut? Dari situ kemudian mereka mengambil keuntungan, pasang model ekonomi ribawi sehingga terjerat sampai aset-aset Aus dan Khazraj ini kemudian disita oleh mereka dan mereka menguasai itu. Menguasai ekonomi, menguasai perdagangan. Yasrib pada waktu itu. Maka Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa itu adalah suku-suku besar Yahudi yang betul-betul menjadi hegemoni di tanah Yasrib. Maka kan mereka sebegitu dengkinya ketika Nabi Muhammad hijrah ke sana. Dan sebegitu bahagianya orang-orang Ansor yang terdiri dari Aus dan Khazraj. Dengkinya kenapa? Ya, dengki karena pengaruh mereka hilang. Yang tadinya sudah berperang dan uang masuk terus ke mereka. Mereka kan secara posisi, secara status, keberadaan tokoh-tokoh Yahudi dalam pandangan Aus atau dalam pandangan Khazraj sebegitu tinggi. Dia dengar nasihatnya. Nah, kan ada Abdullah bin Salam, salah satu tokoh yang menjadi kandidat untuk dijadikan sebagai tokoh di Madinah pada waktu itu, digadang-gadang juga oleh sebagian besar orang Yahudi karena memang orangnya baik, terpandang. Tapi ketika Abdullah bin Salam mendapatkan hidayah Islam dan mengucap la ilaha illallah, semua jadi berbalik. Bencinya luar biasa mereka. Maka tokoh munafik kan juga orang Yahudi, Abdullah bin Ubay. Gitu. Nah, ini jadi gini, Dis. Maksudnya
kita bicara tentang ekonomi, hegemoni mereka di bidang ekonomi, itu selalu berkaitan dengan perang dan kekacauan yang mereka ciptakan. Oke. Jadi benang merahnya situ. Mereka tidak akan mendapatkan keuntungan kalau tidak terjadi kekacauan dan perang. Justru dari kekacauan dan perang itulah mereka mendapat keuntungan. Nanti kita lihat babak-babaknya ada di mana. Itu terjadi pada tahun 618 Masehi, pada masa Rasulullah SAW. Sampai ke sini ya kita lihat aja nanti. Gitu. Nah, kalau tadi cerita di zaman Rasulullah, kemudian di fase setelah Rasulullah, ada nggak cerita serupa yang bisa kita pahami bahwa mereka menggunakan pola yang sama, yang tadi disebut pola laten? Ya. Ya, jadi saya mendapati banyak informasi dan literatur yang saya baca tentang bagaimana tingkah pola mereka dalam penguasaan ekonomi. Salah satu kasusnya misalnya pada tahun 1118 Masehi, ketika terjadi perang salib. Di sana ada yang disebut sebagai Ksatria Templar. Sebenarnya Ksatria Templar itu bukan fanatik orang-orang Kristen atau orang Katolik, tapi mereka adalah orang-orang susupan, orang-orang Yahudi yang sebenarnya mereka tidak punya, ya dalam tanda petik, punya akidah Kristen. Mereka tidak punya, karena mereka menyusup justru ingin berpola dan mengatur serta mengendalikan bagaimana perang itu berlangsung lama. Apa yang kemudian mereka lakukan? Mereka lah sekelompok orang yang pertama kali menerapkan model perbankan yang modelnya itu dipakai sampai dunia perbankan modern sekarang. Jadi artinya dasar-dasar sistem bank itu mereka yang menginisiasi, mereka yang mengawali. Bagaimana caranya? Jadi dulu ketika pasukan salib memenangkan perangan dengan umat Islam di Masjidil Aqsa di Yerusalem, itu kan banyak dari Eropa yang hijrah ke tanah suci Yerusalem. Nah, tapi dalam proses hijrah itu mereka harus membawa harta sebagai bekal mereka, dan itu cukup memberikan risiko yang luar biasa. Tinggi lah. Ada perampokan, ada segala macam. Nah, kemudian ketua dari kelompok Templar ini meminta izin kepada penguasa baik di Yerusalem maupun di Inggris untuk bisa mendirikan semacam lembaga keuangan. Jadi kalau misalnya saya mau ke Yerusalem, nah barang saya itu saya titipkan di lembaga yang Baitul Mal. Ya. Semacam Baitul Mal gitu ya. Cuma kalau Baitul Mal kan bank lah. Jangan bilang Baitul Mal. Beda. Jadi sistem bank, dia taruh di situ, kemudian dihitung nilainya. Nah, dari nilai itu kemudian dia dibekali semacam kertas sebagai tanda bukti kepemilikan barang yang dititipkan di lembaga mereka di Eropa. Kemudian dia pergi ke Yerusalem dengan membawa kertas itu. Nah, kemudian kertas itu nanti sesuai dengan kebutuhan dia, ya dia tukar lagi di lembaga milik Templar yang ada di sana. Keuntungannya, pertama mereka mendapatkan fee dari proses itu. Yang kedua, harta yang dititipkan di Eropa ini dia putar lagi untuk kegiatan ekonomi lah. Persis apa yang dilakukan oleh bank konvensional sekarang ini. Seperti apa yang dilakukan oleh bank. Nah, artinya sudah dirintis sejak dulu ya. Betul. Itu berlaku selama puluhan tahun dan membuat pundi-pundi keuangan mereka luar biasa. Mereka menguasai seluruh aset, kan gitu. Jadi itulah awal dari mereka mengumpulkan uang untuk mencoba menghimpun sebanyak-banyaknya kekayaan yang mereka punya.
gitu. Dan itu nggak akan terjadi, sulit dilakukan kalau tidak ada perang. Ya, oke. Makanya apa namanya, di tahun 1815 itu mereka sudah berani membiayai perang antara dua negara dari 1118 sampai 1815. Berarti berapa tahun tuh? Berapa ratus tahun? Sekitar 700 tahun ya. Benar nggak sih saya ngitungnya? Berapa tuh? 1118. Iya. Ente mau pakai kalkulator? Enggak usah. Sampai 1815. Jadi proses mereka ngumpulin uang yang banyak itu tidak mereka umbar, dia sembunyikan sedemikian rupa sampai kemudian ada yang menguasai. Gitu. Ya, jadi proses itulah yang saya sebut sebagai laten. Gitu. Siapa penguasanya? Nah, pionirnya itu namanya adalah Moses Amschelbauer Rothschild. Ini kakek moyangnya dari generasi Rothschild yang ada sampai sekarang. Siapa namanya itu? Moses Amschelbauer Rothschild. Kalau di orang Jawa insya Allah susah, gampang kita nyebutnya. Ada O-nya lah itu jelas. Namanya Moses. Nah kemudian meski Moses waktu itu ini si Moses Amschelbauer ini orang yang pertama kali menciptakan heksagram, logo dari Zionisme segitiga terbalik. Tapi waktu itu warnanya merah. Saya nggak tahu apa, mungkin literatur saya kurang, tapi atau karena saya lupa maksudnya apa, tuh ada maksudnya dia. Nah kekayaan itu turun menurun, terus diturunkan pada anaknya Amschelbauer. Si anaknya ini mengelola perbankan sampai kemudian di tahun 1815 ketika terjadi perseteruan antara Inggris dengan Perancis di perang Waterloo. Ada dua anaknya, yang satu memang dia di Perancis sebagai orang yang memiliki semacam bank di Perancis. Kemudian di Inggris juga punya dia. Kalau yang di Inggris tuh namanya Nathan, kemudian yang di Perancis tuh namanya Jacob. Kira-kira sama nggak dengan peran Quraidah, Nadir, dan Qainuqa? Iya kan? Meski yang diadu sekarang Inggris sama Perancis. Mereka di depan kayak berhadapan-hadapan ya. Siapa? Tadi itu contohnya tadi, yang satu ada di Perancis, yang satu ada di Inggris. Iya, kalau mereka kan berhadapan, satu membela Perancis, satu membela Inggris kan. Iya. Itu. Padahal mereka kakak beradik. Di belakang ngopi bareng tuh. Iya. Itu kerjaan mereka tuh gitu. Sama Qainuqa, Nadir, Quraidah. Sebenarnya mereka hakikatnya nggak bermusuhan. Sama kerjaannya si Nathan sama Jacob. Dia kasih belanja perangnya si Napoleon Bonaparte. Kemudian di sisi lain dia kasih juga kepada si raja yang ada di Inggris. Saya lupa rajanya siapa di perang Waterloo. Itu sama. Coba tarik garis merah, semua kekacauan yang ada di dunia ini mesti ada invisible hand yang bisa bikin kacau gitu. Nah, jadi tadi mulai sampai ke perang Inggris dengan Prancis tadi. Nah kalau sekarang kondisinya seperti apa? Masih samakah dengan yang dulu pernah mereka lakukan? Seperti apa? Itu kalau saya mempelajarinya gini, Des. Di awal-awal mereka memang fokus dalam dua gerakan itu. Bagaimana mengupayakan supaya terjadi kekisruhan di mana-mana, sementara di balik kekisruhan mereka mendapatkan keuntungan ekonomi yang luar biasa. Gitu. Tapi sebenarnya dalam proses itu mereka sedang mempersiapkan sebuah sistem yang kita kenal sebagai sistem keuangan dan sistem perbankan. Dan itu yang sampai sekarang akan sulit sekali kita untuk melepas dari hal itu. Karena kalau kita bicara masalah uang, itu sebenarnya Rasulullah SAW itu sudah memberikan atau
panduan lah kepada kita. Bagaimana supaya sistem ini bisa kita jalankan dengan adil. Tidak menzalimi atau tidak terzalimi. Kan gitu. Walaupun sejak dulu itu, maksud saya uang emas itu bukan berarti adanya pada zaman Rasul aja, sebelumnya juga sudah ada. Tapi hakikat yang digarisbawahi dari sistem muamalah sejak zaman Rasulullah itu adalah riba yang harus kita lawan. Kan gitu, yang harus dimusnahkan. Udah jelas ayatnya, benar nggak? Di surat Al-Baqarah, di ujung-ujung ayat surat Al-Baqarah itu dijelaskan secara gamblang. Tapi justru Yahudi mencoba membuat sistem riba ini menjadi sistem yang hanya satu-satunya bisa dilaksanakan di dunia. Dan itulah yang mereka upayakan menjadi dasar keuangan dan perbankan mereka. Makanya kalau ente nanya tadi, kira-kira apa sih yang ada sekarang? Ya kita lihat juga sejarahnya. Kalau dulu posisi uang tuh masih aman. Riba itu masih terlihat dari seberapa banyak dia melebihkan sesuatu dari pinjaman yang dia kasih. Cuman dari situ aja. Tapi kalau sekarang, bahkan uang yang kita punya itu sudah riba. Uang kertas itu. Uang kertas itu. Kenapa? Karena uang itu berbeda nilainya. Bagaimana mungkin $1 kemudian kita harus ganti dengan 15.000 rupiah? Nilainya kan beda. Apa yang membuat beda? Kertasnya sama, tintanya sama. Kenapa angkanya harus beda? Malah bagusan rupiah kayaknya kalau dilihat. Banyak warnanya. Kalau dolar buruk gitu. Jangan membiaskan sesuatu, guys. Jadi faktanya begitu. Kalau zaman dulu kan uang emas di mana-mana juga sama. 1 dinar ya dinar lah menilai emas. Apa yang kemudian membuat uang itu kok jadi berubah nilainya? Karena sistem secara bertahap sudah mereka siapkan. Nah ini yang kadang-kadang kita sulit untuk bahkan kita mau membaca itu aja udah pusing. Karena banyak hal-hal yang kita sendiri nggak ngerti istilah-istilahnya. Tapi baiklah kita lihat dari sisi sejarah aja misalnya. Pada 1897 Protocol of Zion, balik lagi ke sana. Itu di salah satu poinnya, salah satu protokolnya itu mereka memang berniat menciptakan sebuah sistem keuangan yang bisa menguasai seluruh dunia. Tak berselang lama dari itu kemudian berdirilah sebuah lembaga atau keuangan yang disebut yang menjadi cikal bakal dari Fed atau Federal Reserve. Federal Reserve itu semacam lembaga perbankan yang dia bergeraknya tidak retail. Kalau istilah orang dagang mah nggak retail. Yang dia urusin itu bukan nasabah perorangan, tapi nasabah per negara atau kerajaan atau penguasa. Karena itu memberikan keuntungan yang luas. Tapi cikal bakal Fed ini kemudian memformalisasi model mekanisme atau sistem bank pada zaman Kesatria Templar yang mereka sebut sebagai money modern mechanic atau 3M, atau kalau Bosman bilang, Bosman tuh yang sering di YouTube tuh Mardigo Wowi itu dia sebut money modern teori MMT. Nah salah satu dari produk MMT atau MMM, money modern mechanic ini adalah kewenangan dari pihak bank untuk memutar uang milik nasabah. Jadi kayak tadi kan di Templar, uang dititipin, tapi uang itu tidak disimpan, tapi diputar. Nah, money modern mekanik ini menjadi semacam undang-undang atau hukum keuangan yang ada sekarang. Jadi semua bank itu
memberikan layanan simpanan, tetapi kemudian mereka melakukan usaha dari uang yang disimpan itu. Semua. Maka dalam istilah bank itu ada rasio-rasio atau syarat-syarat yang harus dimiliki bank, misalnya rasio likuiditas, rasio CAR, rasio macam-macam. Nah, salah satunya saya mungkin bisa salah, tapi dalam konteks bank sebenarnya kalau ente nyimpan uang 1 juta di bank, hakikatnya uang yang ada di bank dari yang disimpan dari uang ente itu cuma 100.000. Kurang lebih gitu, gampangnya memahami. Kok bisa gitu? Karena 900.000-nya diputar sama dia. Gitu. Yang ada di kas itu sebenarnya 100.000 uang ente. Maka kalau sekarang ada ras, bank itu akan kesulitan karena uangnya nggak ada, uangnya lari semua. Jangan itu kan sesuatu yang rasanya sulit ya, kita malas, bukan sulit, malas kita mau baca-baca tentang yang gitu-gitu itu. Benar nggak sih? Gitu. Nah, kalau bilang bank ini asetnya misalnya 12 miliar, benar 12 miliar. Ente percaya kalau uang 12 miliar ada di bank itu? Nggak ada. Masa saya harus bilang potong kuping saya? Kan enggak. Tapi benar nggak ada. Tapi dari hasil mereka memutarkan uang itu ada nggak ke nasabah? Maksudnya? Mereka kan muterin uang. Iya. Kan kalau dalam Islam ada bagi hasil kalau. Ya ada bunganya, ada bunga. Iya kan? Ya tetap dikasih bunga. Tapi bunga yang diberikan kepada kita sebagai penyimpan itu akan lebih kecil daripada bunga yang mereka tetapkan atau bebankan kepada si peminjam. Bodohnya kita itu, kita nyimpan uang 1 juta di bank. Padahal uang kita faktanya secara real, kalau mengikuti model money mechanic, dengan status CAR bank itu 12% atau 10%, hakikatnya uang ente cuma ada 100.000. 900.000-nya diputar sama mereka. 900.000 itu kemudian ente mengajukan pinjaman. Saya mau usaha lah. Gitu. Kira-kira kalau saya usaha, saya perlu uang 800.000. 800.000 diberikan sama ente. Tapi beban bunga yang diberikan bank kepada ente sebagai peminjam, sebagai peminjam, itu jauh lebih besar bunganya dibandingkan bunga yang kewajiban bank yang harus diberikan pada ente sebagai peminjam, sebagai nasabah. Sebagai nasabah, sebagai penyimpan, sebagai nasabah penyimpan. Jadi uang itu terus begitu. Nah inilah yang riba, inilah yang kemudian dikembangkan sama mereka. Itu kita bicara masalah sistem. Sekarang gimana masalah currency, mata uang? Kan saya bilang tadi, kalau uang itu sebenarnya sejarahnya, uang itu memang realnya harus dari emas supaya nilainya tidak berubah, tidak inflasi dia. Makanya sejak dulu setiap bank, bahkan mereka pun Fed, itu menyimpan emas untuk bisa mengeluarkan tanda bukti eksistensi emas yang ada di mereka. Iya, kalau sejarah uang, sebenarnya uang dulu itu keluar sesuai dengan cadangan emas yang ada. Jadi kalau uang menyebar sebanyak 1 juta rupiah, itu mesti dicadangkan dalam bentuk emas yang senilai itu. Harusnya begitu idealnya. Jadi masalahnya uang itu tidak bernilai riba selama dia ada cadangan emasnya. Tapi yang sekarang ini kan enggak. Gitu. Jadi floatingnya uang, tersebarnya uang di masyarakat, bukan floating, tersebarnya uang di masyarakat itu dia tidak akan tidak rentan terhadap inflasi karena memang emasnya ada. Kalau mau nambah jumlah uang lagi beredar, ya harus tambah dulu emasnya.
gitu. Tapi sekarang enggak. Sekarang itu justru emas tidak menjadi cadangan dari beredarnya uang. Sekarang siapa yang membuat itu? Yang membuat adalah Amerika dalam perjanjian Bretton Woods 1971. Intinya perjanjian Bretton Woods itu menghapus ketentuan standar yang selama ini disepakati oleh umat manusia, bahwa uang yang beredar itu harus dicadangkan dalam bentuk emas. Tapi dia nggak mau langsung hapus gitu. Jadi pokoknya harus ini nggak boleh dicadangkan sama emas. Dia tukar, dia sisipkan dolar. Semua uang yang beredar di dunia ini dicadangkan oleh dolar. Karena dolar sudah dicadangkan emas. Tetap kertas sama kertas juga kan? Iya. Tapi masih lebih mending. Karena dolar ini masih dicadangkan emas. Sampai kemudian keputusan berikutnya lahir IMF, buat keputusan secara sepihak, kemudian akhirnya dolar tidak dicadangkan oleh emas, tapi dicadangkan oleh hutang. Kalau kita ngomongin ini, wah babaliut banget, pusing, ente bisa tidur di situ. Tapi intinya uang yang beredar sekarang, itu tidak dicadangkan, tidak sesuai dengan cadangan emas yang ada, sehingga nilainya bisa sangat lemah, naik turun, gitu. Maka kan dolar jadi panduan mata uang dunia sekarang. Dampak itu bagi umat Islam seperti apa? Ya, umat Islam pertama, kita ini sudah tidak bisa lepas dari alat bayar yang mengandung unsur riba. Satu. Yang kedua, bahwa kemudian mata uang ini juga berimbas kepada sebagian besar negara-negara miskin. Gitu. Mereka lah yang berkuasa. Tapi apakah kemudian langsung dari Amerika sana yang berkuasa? Tidak. Mereka bikin semacam institusi atau lembaga-lembaga yang disebut sebagai bank sentral di setiap negara. Dan perlu tahu bahwa Fed sebagai bank sentral Amerika itu bukan milik pemerintah, tapi milik swasta. Siapa pemegang saham utamanya? Zionisme Yahudi lagi tuh. Kira-kira siapa? Yang tadi saya sebut, keluarganya siapa? Rothschild tadi. Iya. Termasuk bank sentral Indonesia. Ya. Tetap ke sana juga. Tetap. Karena aturannya pasti mengacu ke sana. Jadi jarang orang mempertanyakan bank sentral itu sebenarnya milik pemerintah atau bukan. Artinya sangat sulit dong kalau kita mau merubah tatanan ekonomi dunia ini. Betul. Harus frontalkah atau bertahap supaya kita terlepas dari ekonomi ribawi yang pertama di seluruh pabaliutnya atau jelimetnya atau kompleksnya konspirasi mereka serta hegemoni mereka di berbagai bidang yang seolah-olah kita lihat itu seperti bangunan yang luar biasa besar dan sulit untuk kita runtuhkan. Sebenarnya kan tidak. Kembali kepada apa yang kita sampaikan kemarin, pada Al-Quran dan Sunnah, kepada satu kepemimpinan, kepada bersatunya ukhuwah, kepada peningkatan kualitas individu. Kok kayaknya nggak nyambung? Iya, pasti nyambung. Karena dengan cara itu kita bisa melakukan apapun dengan jumlah kita yang luar biasa banyak ini. Kita harus kembali ke emas. Meskipun ya kalau menurut saya yang masih banyak kurang bacaan ini ya. Meskipun tidak harus dinar dan dirham, tapi emas dan perak sebagai mata uang. Tapi kalau zaman Rasul kan namanya dinar dirham. Mungkin kita lebih baik memang kembali dengan nama itu. Tapi gini, ini kan lagi musim corona. Di beberapa tahun yang lalu, Bill Gates itu bagian dari mereka juga ya.
Iya, dia bagian dari Bilderberger. Bill Gates bilang kalau nanti akan ada virus besar yang akan menghabiskan umat manusia di dunia, dan mereka menawarkan sistem ekonomi apa tuh, saya nggak tahu tuh, e-money itu, electronic money. Nah sekarang kan trennya ke arah sana, electronic money. Kalau yang tadi dari emas, ada cadangannya ya, ada kertas dicadangkan ke emas, kemudian di dolar. Sekarang malah lebih ribet lagi nanti kalau dia memang jadi ini electronic money, semua kita menggunakan electronic money gitu. Nah, apakah tidak akan semakin sulit? Electronic money ini seperti apa? Iya, sebenarnya mau kertas, mau electronic money itu sebagian dari alat atau sistem atau mekanisme atau sarana atau alat lah, instrumen. Yang jadi poin utama bahwa uang yang beredar itu tidak dicadangkan dalam bentuk emas, itu masalahnya. Sekiranya saya bukan ahli ekonomi, tapi kalau melihat garisnya secara sederhana, kalau dia menjadi electronic money tapi jumlah uang yang beredar baik secara digital itu dicadangkan emas, saya pikir nggak ada masalah ya. Tapi akan semakin hancurlah ekonomi sekarang ini yang akan mudah dikuasai oleh sekelompok orang ketika itu tidak dicadangkan emas, baik itu dalam bentuk kertas, apalagi dalam bentuk electronic money. Orang sekarang kan euforia bilang, woi saya ini generasi non tunai. Kayaknya bangga banget generasi non tunai. Padahal itu perangkap mereka. Ente bayangin aja. Kita beli sesuatu, belanja sesuatu, punya simpanan, itu dalam bentuk digit yang tertera di layar. Di handphone, di layar ATM, di layar komputer. Tapi bentuk fisiknya nggak pernah ente temukan. Mata uang itu. Kalau ente punya 9 digit di rekening ente, itu belum tentu bisa dikeluarkan semua. Tapi bukankah angka-angka itu secara algoritma gampang sekali mereka pindah, transferkan ke siapapun yang mereka inginkan tanpa kita menyadarinya? Kan kita nggak melototin terus uang 1 miliar di rekening. Begonya ngomong aja lah, misalnya 1 minggu kita udah ngerasa ayem, di rekening saya ada 9 digit nih. Tapi selama 1 minggu uang 1 miliar itu entah lari kemana, kan kita nggak tahu. Jangan-jangan dia untuk membeli senjata, untuk memproduksi senjata, untuk menindas saudara-saudara kita di Palestina, dan seterusnya. Maka sekarang umat Islam itu memang kalau kembali ke dinar dirham berikut sistem pembayarannya akan sulit. Tapi lakukan langkah paling sederhana, kembali ke emas. Kalau punya uang, tabung dalam bentuk emas. Masalahnya uangnya juga nggak ada. Apalagi emasnya itu. Apalagi sekarang udah tanggal 30 kan itu. Karena wabah corona belum gajinya 5 koma kan. Tanggal 5 sudah koma. Nah, tapi gini kan, di tahun 2006 Allah yarham imam kedua Jamaah Muslimin Hizbullah, Imam Muhyiddin Hamidi, itu mencanangkan Ghazwah Fathul Aqsa, bahwa memang betul-betul kita sudah berhadapan dengan Zionis, dengan Yahudi Israel ini, Zionis Yahudi Israel ini yang telah menguasai Masjidil Aqsa. Kita harus berupaya untuk merebutnya. Nah, langkah-langkah yang dilakukan salah satunya adalah bagaimana kita kembali ke dinar dan dirham. Langkah itu sudah pernah ditempuh oleh umat Islam di Indonesia oleh tokoh Muhyiddin Hamidi, juga tentu banyak tokoh-tokoh lain yang berupaya bagaimana caranya mengembalikan kembali keuangan ini dari yang tadinya kertas, uang fiat ke uang emas dan perak tadi. Nah, tapi kan selalu berbenturan terus. Sulit kayaknya bagi kita untuk mewujudkan kita kembali lagi ke emas dan perak itu. Ya, sekali lagi
hitungan sulit itu kan logika kita kan. Pada waktu itu Imam Muhyiddin Hamidi menginformasikan, tapi ingat ini harus menjadi panduan yang sifatnya absolut di benak kita, bahwa kembali ke emas itu bukan hanya dari uang kertas ke emas, tapi yang mau kita lakukan adalah bagaimana kita terlepas dari ribanya, nilai uang yang riba tadi, gitu. Jadi bukan kepada instrumennya. Secara akidah itu berarti kita kembali. Itu jadi poin penting. Nah, apa yang dicanangkan oleh beliau itu sekarang sudah mulai banyak orang yang sadar, banyak bermunculan saudara-saudara kita yang lain itu memperjuangkan itu, dan suatu saat ini pasti mengkristal. Bawa aja dulu optimisme itu. Gitu. Jadi harus optimis dulu. Optimis dulu. Soalnya nanti Allah kasih jalan. Pasti Allah kasih jalan. Tergantung dari usaha kita. Kan ingat dulu waktu perang Khandaq, ketika Rasulullah memukulkan batu yang tidak mau pecah. Terus Rasulullah bilang bahwa nanti siapa yang membebaskan Al-Fatih? Yang pembebasnya Al-Fatih, Konstantinopel. Itu kan sudah dibilang sama Rasulullah pada waktu itu. Padahal posisi Rasulullah dan para sahabat di Madinah posisinya sebegitu sulit. Ya istilahnya apa yang bisa, bahkan orang-orang munafik di Madinah mentertawakan kan. Karena Konstantinopel itu pusat peradaban, kota yang luar biasa hingar-bingar dan besar pada waktu itu. Mimpi kayaknya. Tapi kan Allah. Gitu. Kita perlu mimpi yang besar. Mimpi dulu yang besar, tapi jangan mimpi terus. Ya kan untuk mimpi itu kita harus tidur. Jadi bahasanya jangan mimpi kalau gitu, Dis. Kalau ente terjemahan kayak gitu, kita buat cita-cita aja lah. Cita-cita dan niat kita untuk berjihad di bidang itu. Dan satu mungkin yang terakhir, saya yakin, kita semua harus yakin bahwa kita bisa sedikit demi sedikit dengan langkah yang paling sederhana bisa mengalahkan sistem yang mereka sudah bangun sedemikian kompleks, yang kita terima jadinya aja kayaknya sulit untuk memahami. Tapi yakinlah Allah pasti menolong sepanjang kita tetap berusaha. Nah, hambatan lain kan, kalau kita ngomongin hambatan ini itu, bahkan kalau misalnya kita semua sepakat untuk kembali kepada dinar dirham, emas dan perak, kita akan kesulitan karena sumber daya emas sudah dikuasai oleh mereka di dunia ini. Mana ada tambang emas yang dikuasai mutlak oleh negara yang, anggaplah negara Islam misalnya. Indonesia aja punya tambang emas yang sedemikian melimpah ruah. Siapa yang berkuasa? Saya sih begonya awamnya, kalau ketemu berg gitu mesti Yahudi. Nanti kalau ke mana sana, di mana sih Freeport loh, Papua. Di Papua kan ada Grisberg, ada berg gitu kan. Sudah, itu begonya ngomong ya. Begonya mikir, ya terserah orang bilang lo cocok lagi loh. Tapi faktanya emang kayak gitu. Semua orang bolehlah bilang, menganggap ini sebagai sesuatu yang cocok logi. Tapi balik lagi ke apa yang disampaikan oleh Harrison Ford. Dia tidak mau mengakui secara gamblang bahwa perannya Yahudi itu memang ada di dunia ini dengan berbagai tingkah pola. Tapi tetap terasa, dan mereka melaksanakan agenda-agenda mereka dengan cermat dan sesuai waktu jadwal. Baik, alhamdulillah. Sebenarnya kalau mau lanjut lagi panjang banget nih kawal yang harus kita bahas. Tapi paling tidak dari 2 kali pertemuan ini, bahwa pembebasan Baitul Maqdis yang Kak Wali sebut kemarin sebagai permulaan kejayaan umat Islam dari dulu sampai sekarang.
sebagai tanda ya, dulu di zaman Rasulullah, kemudian di zaman Umar bin Khattab, ya, kemudian di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, diawali dengan pembebasan Masjidil Aqsa, kemudian dari sanalah nanti kemudian kejayaan Islam itu akan kembali. Nah, tapi tahapan-tahapan itu banyak. Ada di bidang ekonomi, ada di bidang kemasyarakatan, bagaimana kita harus bersatu, dan bersatunya itu termasuk tadi di bidang ekonomi itu. Nanti kemudian bisa kita mengalahkan Zionis ini. Walaupun ya kalau saya sebenarnya ngelihatnya mustahil. Tapi tadi Kak Wali bilang kita harus optimis. Sebagaimana optimisnya Rasulullah saat itu yang dinubuahkan ketika lagi nggari parit gitu ya. Nggari parit kemudian ketemu batu dan kemudian menyampaikan bahwa nanti Konstantinopel akan dikuasai oleh umat Islam. Padahal saat itu yang ngimpi lah kira-kira gitu. Gitu. Insyaallah kita berharap dengan adanya upaya sekecil apapun dari seluruh umat Islam untuk bisa kembali kepada ekonomi ini. Tadi itu mengembalikan ekonomi dari ekonomi ribawi yang sudah merajalela sampai ke akar-akarnya itu. Kembali kepada ekonomi Islam. Itu salah satu tahapan perjuangan kita juga untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Dan Kak Wali sebut sebagai tanda kejayaan umat Islam di ke depan. Tapi ada satu yang penting, Dis, mungkin sebelum kita akhiri, Dis. Kita bicara tentang jangan pakai mimpi lah. Pakai cita-cita kan. Gitu. Waktu pembebasan Al-Aqsa yang kedua oleh Salahuddin Al-Ayyubi, itu yang bikin roadmap kan Imaduddin Zanki sama Nuruddin Zanki. Dua generasi, Dis. Ayah bapak. Ayah dan anak. Ayah dan bapak. Sama. Jadi Imaduddin Zanki, kemudian Nuruddin Zanki. Apa yang dilakukan oleh Nuruddin Zanki ini? Mempersatukan umat Islam yang pecah dulu. Dulu sesama umat Islam tuh cuma beda mazhab Syafi'i dengan Maliki, perang sampai bunuh-bunuhan mereka. Satu. Yang kedua, khurafat, tahayul, musyrik, syirik itu sudah mulai terjadi di kalangan umat Islam. Bersihkan itu. Jadi memang yang dibuat oleh Nuruddin, bahkan mungkin di kepala dia belum sempat berpikir, hanya berniat saja saya akan membebaskan Al-Aqsa. Tapi dia benahi dulu orang-orang ini. Baru ketika di zaman Nuruddin, tadi Imaduddin ya, zaman Nuruddin ini aktif banget mendengungkan isu-isu Al-Aqsa itu di tengah umat Islam. Sampai dia bikin perlombaan kecil di berbagai daerah dengan tema Al-Aqsa. Supaya orang bisa kebawa ke sana, semangatnya ke sana. Nah, kita kan harus membawa suara itu. Voice of Liberation of Al-Aqsa. Suara pembebasan Al-Aqsa. Itu harus terus kita dengungkan. Walaupun rasanya saya ini udah. Tapi itu optimisme itu akan dinilai oleh Allah sebagai salah satu catatan spesial. Kemudian nanti catatan berikutnya, kesungguhan kita, konsistensi. Jadi jangan orientasi sama hasil, gitu. Tapi konsistensi kita, bagaimana terus meningkatkan kualitas diri, utamanya, supaya kita berteriak tentang Al-Aqsa itu menapak bumi. Soalnya kalau kita banyak dosa, teriakan itu hanya sekedar uap. Istilah Jawanya itu abab lah istilahnya. Abab aja gitu. Baik. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsir, Kak Wali. Kita malam ini sudah membahas bagaimana Zionisme ini menguasai seluruh dunia ini di bidang ekonominya, dan itu ada kaitannya dengan tadi pembebasan Masjidil Aqsa. Dan kita berharap upaya apapun yang kita tempuh, meski tidak sekarang, mungkin di masa tadi ada masa Nuruddin, kemudian Imaduddin, Nuruddin duluan apa Imaduddin duluan? Imaduddin, kemudian Nuruddin Zanki, sampai kemudian terlahir Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, mungkin tidak di zaman kita, tapi anak cucu kita, tapi paling tidak sejak sekarang kita sudah mempersiapkan diri, dan Allah sudah
catat itu, insya Allah ya, semoga ini Allah catat sebagai nilai jihad kita, bahwa upaya sekecil apapun sudah kita lakukan untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Tadi Kak Wali ingatkan supaya kita tidak berorientasi terhadap hasil, berbuat saja dulu, nanti Allah yang akan memberikan hasilnya, karena itu janji Allah bahwa Al-Aqsa itu akan terbebas, tinggal nanti di mana posisi kita. Baik, jazakallahu khairan katsir. Kami rasa ini pertemuan kedua kita membahas tentang Zionisme, khusus di penguasaan bidang ekonomi. Kita ketemu lagi di BBM berikutnya dengan tema-tema yang lebih luar biasa lagi dari yang kita bicarakan malam ini, insya Allah. Demikian saya Nur Hadis, Miraj News TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.